Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GEP Media bersama kakak Kak Hizki. Yang kali ini kakak akan membahas prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kakak bahas. Oke, kita langsung masuk ke nomor yang pertama. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini sudah diberikan daftar suku kata yang ada. Nah, daftar kata di atas merupakan kelompok apa? Coba kalian perhatikan dulu untuk yang pertama. Baris pertama, di situ ada apel, ya. Yang kedua itu ada apel. Oke, secara penulisan itu katanya sama dari mulai hurufnya. Tapi yang membedakannya itu adalah cara menyebutkannya. APEL yang pertama itu dibunyikannya apel, ya, yang menyatakan buah. Sementara untuk yang kedua, apel, yang menyatakan tentang upacara. Sehingga kita bisa tahu nih kelompok katanya dari apel dan apel. Oke, nah ini disebut dengan homograf. Homograf ini yang sering kita dengar ya, adalah penulisan kata yang sama tetapi pelafalannya yang beda dan juga memiliki arti yang berbeda. Oke, sehingga untuk nomor satu ini jawabannya itu adalah yang E. Terus di contoh yang kedua itu ada memerah. Yang kedua itu adalah memerah. Itu cara penyebutannya. Yang ketiga itu ada tahu. Kalau misalkan yang selanjutnya ada tahu. Oke, itu dia cara pelafalannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita masuk ke nomor 2. Manakah penulisan singkatan dan akronim yang penulisannya sudah tepat? Oke, jika kita lihat dari pilihannya ada, maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kenapa yang E? Gara-gara OSIS itu kan sudah tepat penulisannya. OSIS itu merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Sehingga karena itu singkatan berarti diperlukan huruf awal dari setiap suku kata. Oh, berarti harus besar semua. Kemudian itu ada IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Karena ini akronim, nah, dan menyatakan nama diri, maka huruf pertama itu harus besar. Oh, berarti I-nya harus besar nih. Oke, IKAPI. Dan yang kedua adalah daring, dalam jaringan. Nah, dalam jaringan ini tidak menyatakan nama diri, sehingga tidak perlu menggunakan huruf awal yang besar. Oh, berarti penggunaannya sudah tepat. D-nya itu kecil. Sehingga jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang E. Itu dia untuk soal nomor kedua. Kita lanjut ke nomor 3. Penyusunan daftar pustaka yang tepat adalah apa? Ingat ya, yang pertama kali tulis dalam daftar pustaka itu adalah nama. Jika lebih dari satu suku kata, maka suku kata yang terakhir namanya itu dipindah ke depan. Terus kemudian itu ada tahun penulisannya atau penerbitannya. Yang ketiga itu ada judul buku. Ya, tidak perlu memakai kata kutip ataupun dimiringkan. Keempat, di situ ada nama kota, ya, kota tempat diterbitkannya. Yang terakhir itu adalah nama dari penerbitnya. Nah, sehingga ketika kita lihat, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, untuk penulisnya itu adalah Ronald Gaylord. Berarti suku kata keduanya kita pindahin ke depan, terus menggunakan koma. Berarti Gaylord, Ronald. Titik, tahunnya 1998, tahun diterbitkannya. Kemudian judulnya, bukunya itu berjudul Design of Steel Structures. Dan kemudian yang terakhir itu adalah kotanya. Kotanya di Tokyo dan penerbitnya itu adalah McGraw-Hill Book Company. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, itu dia jawabannya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini kita ada sebuah teks, ya. Berarti kita harus hati-hati nih. Harus hati-hati dalam membaca setiap informasi yang ada. Oke, kita lanjut. Hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas yang paling tepat adalah apa? Oke, berarti di sini kita harus tahu dulu hubungan setiap paragraf. Contohnya yang A nih, paragraf 2 merupakan pencarian paragraf ke-1. Oke, Mahkamah Konstitusi MK kembali membuat putusan mengajukan kalian. Yang kedua itu adalah kali ini lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD itu membatalkan pasal 30 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjadi kebiasaan kebijakan rintisan sekolah bertahap internasional dalam kurung RSB. Oke, kalian lihat apa hubungannya antara paragraf 2 dan paragraf 1. Oke, berarti harusnya kalimat 2 itu sebagai penjelas kalimat 1. Nah, tapi di pernyataan yang A itu salah karena di sini pencarian.
Oke, kita coba lihat paragraf 4 merupakan simpulan dari paragraf 3. Paragraf 3 itu adalah dasar pertimbangannya adalah bahwa kehadiran RSBI hanya memperlihatkan jurang yang tajam antara masyarakat miskin dan kaya. RSBI telah menciptakan ketidakadilan pendidikan bagi masyarakat. Nah, kalau misalkan kita lihat hubungan antara paragraf 3 dan paragraf 4 itu bukan kesimpulannya. Kenapa? Hanya memperjelas saja. Oke, seperti itu. Karena kita lihat bahwa paragraf 3 berupa informasi tambahan dari paragraf ke-2. Di paragraf 2, kali ini lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD itu membatalkan pasal 30 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjadi kebiasaan kebijakan rintisan sekolah bertahap internasional dalam kurung RSBI. Nah, yang ketiga itu adalah dasar pertimbangannya adalah bahwa kehadiran RSBI hanya memperlihatkan jurang yang tajam antara masyarakat miskin dan kaya. Oke, berarti di sini di kalimat 2 kan dijelaskan bahwa RSBI ini dibatalkan. Nah, informasi tambahannya itu adalah bahwa RSBI itu memperlihatkan jurang tajam antara masyarakat miskin dan kaya. Sehingga yang C ini udah benar nih. Yang C ini menambahkan informasi tentang kenapa dibatalkannya RSBI. Oke, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Penulisan teks di atas berpihak kepada siapa? Oh, berarti kita harus membaca secara teliti. Tulisan ini ditujukan untuk berpihak kepada siapa? Kalau misalkan kita lihat di paragraf pertama bahwa RSBI ini dibatalkan nih gara-gara memperlihatkan jurang yang cukup tajam antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Sehingga MK ini membatalkan undang-undang yang mengatur tentang RSBI tersebut. Oke, sehingga tidak ada yang namanya celah antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Sehingga jika kita pahami dengan baik-baik bahwa penulisan teks di atas berpihak kepada masyarakat itu sendiri, khususnya mungkin masyarakat miskinnya, supaya tidak ada yang namanya pemisah atau sekat ya di antara masyarakat itu sendiri. Oke, sehingga jawaban yang cocok itu adalah yang C. Itu dia untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor, kalimat tidak efektif ditemukan pada nomor berapa? Oke, berarti kalau kalian ditanya tentang kalimat tidak efektif, maka kalian harus terlebih dahulu melihat kalimatnya. Apakah ada kalimat yang diulang dan memiliki arti yang sama tapi tetap digunakan di kalimat yang sama? Oke, kita lihat di setiap paragraf. Nah, jika kalian sudah melihat di setiap kalimatnya, maka jawabannya itu adalah yang E, yaitu 11 dan 15. Oke, kita lihat kalimat nomor 11 dan 15. Di kalimat 11, padahal tidak sedikit siswa-siswa miskin yang mempunyai kualitas dan kecerdasan yang tinggi. Oke, nah di sini kita garis bawahi adalah padahal tidak sedikit siswa-siswa miskin. Oke. Nah, seharusnya yang kita gunakan itu adalah padahal tidak sedikit siswa miskin. Oke, tidak perlu menggunakan kata ulang siswa-siswa karena di sini menyatakan banyak di kalimat tidak sedikit. Oke, berarti kalau misalkan kalimatnya jadi padahal tidak sedikit siswa, oh berarti menyatakan siswanya itu banyak kan? Oh berarti kata siswa-siswanya itu tidak perlu ada. Cukup satu saja siswanya sehingga tidak efektif. Sementara untuk kalimat 15, akibatnya bisa dimaklumi jika ada yang mengatakan bahwa RSBI yang bukan sekolah bertaraf internasional, melainkan sekolah bertaraf internasional. Yang menjadi kalimat tidak efektifnya itu adalah yang di. Oke, kita harus hapus. Nah, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Nah, yang ininya. Nah, ini. Sementara yang tadi siswa-siswa cukup dihapus yang ini. Nah, sip. Akibatnya bisa dimaklumi jika ada yang mengatakan bahwa RSBI bukan sekolah bertaraf internasional, melainkan sekolah bertaraf internasional. Nah, itu menjadi kalimat yang sudah efektif. Oke, sehingga jawabannya sudah tepat nih, bahwa kalimat yang tidak efektif itu terdapat pada kalimat 11 dan 15. Itu dia jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa ya bahwa informasi yang ada dalam teks itu sangat penting. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti. Dan juga tentang kalimat yang tidak efektif, kalian harus mengetahui ciri kalimat efektif itu seperti apa sih. Nah, sehingga kalian tahu mana kalimat yang tidak efektif, mana kalimat yang sudah efektif. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.